Oke, kita lihat ya Mbak Diani, dengan sambil buka skripsi nih, jenengan saya juga mengoreksi dari kemarin yang kekurangannya untuk satu pengaruh label adalah kecenderungan yang kuat yaitu faktor kualitas, faktor merek, faktor kemasan, nilai adalah nilai adalah beli pelanggan. Untuk apa Mbak, yang kemarin tujuan penelitian dan perumusan masalahnya tidak ada ini nggih, tidak ada mboten Ibu. Tidak nggih, berarti cuma di latar belakang saja Definisi, ya. nggih. Menambah definisi strategi, oke, dalam menciptakan produk dengan merek toko atau merek private label dapat memberikan keuntungan tinggi dan dapat maaf. Kecenderungan secara menurun lebih dulu. Niat untuk membeli mengacu pada kecenderungan untuk membeli satu merek secara rutin di masa yang akan datang dan menolak ya pada nilai adalah nilai yang lotus Oke, gini Mbak Diani, ini untuk niat beli. Oke, nanti itu bisa kita lengkapi di bab 2 nggih. Nah, setelah alinea niat beli, ini untuk masuk ke, kan setelah niat beli masuk ke nilai nggih. Nilai. Nah, agar setiap alinea kemudian masuk ke alinea berikutnya itu nyambung gitu, jadi tidak terkesan terpotong ya. Kalau ini kan setelah adalah itu kan seperti tidak nyambung. Jadi keterkaitan antar alinea itu penting. Jadi ini misalnya ini oke, setelah niat beli mau masuk ke nilai itu gunakan kalimat penghubung, misalnya variabel niat beli pada penelitian ini, nah gitu. Variabel yang mempengaruhi gitu, jadi atau bagaimana yang langsung kemudian masuk ke nilai, misalnya variabel yang membangun. Nah, variabel pertama yang membangun niat beli pada. Niat beli pada ini kan niat beli pada penelitian ini adalah gitu. Nilai. Ini yang pertama nilai atau resiko, Mbak? Kalau dilihat dari judulnya nilai. Oh, ini dari judulnya resiko, Bu.
ini dari belakang ya, enggak apa-apa. Berarti jenengan nilai produk, kemudian nanti harga, kualitas, baru resiko ya. Oke, enggak masalah. Jadi ngoten Mbak, ini oke untuk kontennya sudah hanya tadi. Jadi setelah niat beli, mau masuk menghubungkan variabel yang membangun niat beli ini yang kurang match ya. Jadi tadi setelah selesai minat beli, nilainya kok tiba-tiba nilai. Nah, itu kan orang baca kok tiba-tiba nilai tahu wong sing dibahas minat beli. Nah, gitu. Jadi masuk ke nilai itu nanti itu tadi variabel yang membentuk atau yang membangun niat beli yang pertama pada penelitian ini adalah tuh misalnya itu apa tadi nilai yang diterima oleh pelanggan, baru kemudian nilai adalah perbedaan antara bla 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 gitu. Tuh nggih, jadi bisa diterima nggih. Tuh, kemudian setelah itu di bawah kan kalau ini sudah selesai di bawah masuk ke harga relatif. Nah, ini bisa misalnya niat beli pelanggan. Nah, ini seperti ini. Jadi orang kan tahu kalau ini misal di atas itu tiba-tiba nilai kok tiba-tiba nilai dapatnya dari mana gitu nggih. Tuh, kemudian ini niat beli masuk ke harga relatif nggih. Niat beli pelanggan seringkali dipengaruhi oleh harga relatif. Oke. Kemudian nanti seterusnya nanti ini diberi gini. Variabel kedua yang mempengaruhi niat beli pelanggan adalah harga relatif. Gitu. Kemudian baru definisi harga relatif adalah gitu. Jadi orang itu paham. Kalau membaca gitu, oh ternyata penelitian itu ini tentang membangun niat beli. Niat beli yang dipengaruhi yang pertama oleh nilai yang diterima, kemudian yang kedua adalah harga relatif. Gitu, nggih. Nah, kemudian harga relatif. Kemudian yang berikutnya adalah ini kualitas nggih, kualitas produk. Nah, ini selain mempertimbangkan tadi misalnya selain mempertimbangkan nilai pelanggan dan harga relatif, penelitian ini juga memasukkan variabel kualitas produk dalam membangun membangun konsep niat beli. Itu baru kualitas produk. Nah, kemudian ini juga pelanggan seringkali mempertimbangkan ini tadi nggih, baru kemudian nanti definisi kualitas produk. Itu aja. Jadi ini intinya kalau untuk definisinya sudah hanya tadi untuk masuk ke alinea agar alinea satu dengan alinea berikutnya itu nyambung. Jadi kalau cerita itu nyambung ini loh, Mbak. Nah, kemudian yang terakhir adalah yaitu variabel atau faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi niat beli adalah resiko yang kemungkinan akan diterima oleh konsumen. Nah, kemudian setelah menggunakan produk, pelanggan akan bisa merasakan resiko yang diterima oleh pembelian produk. Sehingga variabel yang keempat yang membangun niat beli pada penelitian ini adalah resiko yang diterima oleh konsumen. Nah, kemudian baru masuk resiko adalah suatu keadaan, ketidakpastian, dan seterusnya. Gitu. Paham ya Mbak Diani? Halo? Iya, Bu. Oh ya, loh, ini Mbak Tamara kemana ini? Tadi udah masuk. Ya. Kemudian mana tadi? Oke, adalah contoh produk sistem mencakup pengertian sebagai distributor.
Clothing. Itu adalah kota di kota Solo. Oke, itu aja Mbak. Untuk yang sampai bawah ini bisa dilanjutkan ini nanti. Dari yang di atas penelitian, peneliti berpendapat perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dan gitu. Jadi ini nanti jenengan menambahi sedikit di tadi nggih Mbak. Jadi untuk tadi agar tiap tiap alinea tadi bisa nyambung. Kemudian nanti untuk konsultasi berikutnya jenengan sudah menyertakan bab kedua nggih. Jadi ini bab 1 revisi sedikit itu tadi. Nanti untuk konsultasi pertemuan berikutnya ini dibenarke, nanti saya review lagi, tapi jenengan sudah menyertakan bab kedua. Itu bab 2-nya sudah, Ibu? Oh, sudah ada di sini. Iya. Oh. Ini sudah ada, niat beli. Oh, iya. Niat beli. Ya, Mbak Tamara sebentar ya, Mbak Tamara. Iya, Bu. Iya, Didiknya selak nangis apa ora? Enggak, Tidur ya. Aman ya? Oh iya, sebentar aman alhamdulillah. Ini sebentar saya lihat di bab 2 Mbak. Ini niat membeli adalah kecenderungan atau hasrat. Proses terjadinya niat beli. Faktor niat beli konsumen iya ada. Resiko, pengertian resiko ya. Resiko. Oke, elemen resiko. Resiko kualitas produk. Dimensi kualitas produk, keistimewaan ya. Bahan, ukuran, lingkungan, harga relatif, indikator nilai produk. Ya, kerangka pikir. Resiko kualitas produk, harga relatif, nilai produk. Hipotesis. Oke. Mbak Diani, ini untuk penelitian bawah itu yang penelitian terdahulu kurang, Mbak. Belum ada, nggih. Jadi yang jadi acuan yang jadi acuan dari penelitian Mbak Diani ini belum ada. Jadi penting nggih. Mbak mahasiswa itu berangkat dari jurnal siapa itu harus ada nggih. Nanti untuk bab berarti itu sebelum kerangka berpikir itu, Bu? Oh, mboten di bawah sendiri, Mbak, setelah hipotesis. Oh, nggih. Hipotesis, jadi paling bawah ini nanti. Nggih. Ini untuk untuk bab 2 itu sudah komplit insyaallah. Hanya tinggal menambahkan tadi penelitian terdahulu. Jadi jurnal-jurnal yang dipakai apa saja itu nanti disebutkan di sini ya. Jadi judul, penulis, tahun, kemudian variabelnya apa, disebutkan variabelnya apa, variabelnya Y-nya apa, kemudian hasilnya bagaimana. Apakah berpengaruh atau tidak atau bagaimana? Atau tidak gitu toh, Bu? Iya, Tuh, nggih. Nah, itu aja. Jadi pertemuan berikutnya nambah bab 1 revisi tinggal itu tadi sama bab 2 nambahi dari penelitian terdahulu. Ya, kalau ini sedikit kayaknya masih ada tulisan-tulisan yang kopas apa ya. Jadi tipe-tipe. Fontnya itu kayaknya tulisan ininya bukan Times New Roman apa ya? Coba nanti dicek lagi ya, Mbak. Oh, nggih, Bu. Ya. Oke, untuk Mbak Diani saya kira cukup. Tinggal itu tadi nggih sudah dicatat nggih untuk yang perlu direvisi. Oke, iya. Oke.
Makasih, Bu. Iya, iya Mbak Diani, dilanjutkan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Mbak Tamara. Mbak Tamara beberapa ya? Ketiga. 3. Cepet banget. Udah kirim email ya, Mbak? Sudah. Udah dari dulu? Udah dulu Ibu sebelum melahirkan. Oh iya ya, saya kemarin udah tak bimbingan skripsi. Oh iya, Mbak Tamara. Oke, ini. Kemarin judulnya apa ya, Mbak? Lupa saya. Judulnya pengaruh kompensasi kepemimpinan dan kepuasan kerja pada dan karyawan PPG Indonesia. Kepuasan karyawan ya? Pengaruh kompensasi kepemimpinan dan kepuasan terhadap turnover. Oke. Tempat dan waktu penelitian. Ya, ini yang tidak relevan ini untuk waktu penelitiannya. Karena ini kan sudah masuk April, Mbak. Jadi ini baiknya gini aja pun untuk waktu pelaksanaan penelitian dilakukan. Nah, ini nanti mengikuti nggih. Misalnya April sampai Mei seperti itu. Karena nanti juga mengikuti bab 3-nya ini sudah selesai atau belum. Kemudian populasi adalah semua objek yang memenuhi syarat sekolah. Populasinya ini jumlah karyawannya 280. Ya, sampel yang digunakan bagian menggunakan Rosco dan sekarang jumlah sampel hingga 500. Berapa ini yang dipakai? Oh, 74. Ya. Itu menurut gimana, Mbak? Menurut rumus itu kan? Iya. Rosco. Coba formula Slovin. Karena jumlah sudah diketahui. Oh ya. Ya, kalau sudah karena populasinya diketahui maka menggunakan rumus Slovin ya. 74. Ya. Kemudian jenis data. Oke. Ini makanya kuesioner ya. Dalam penelitiannya data kuantitatif yang digunakan adalah hasil penyebaran kuesioner. Oh ya, sumber data. Metode pengumpulan data. Aduh. Sumber riset. Kompensasi pada kembinan sebagai S2, kepuasan S3, variabel Y untuk skala Likert. Ini skala Likertnya 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, Mbak? Skala Likert 1. Gimana? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ya. Oh iya, nanti di situ dituliskan ya, Mbak, untuk penilaian kuesioner menggunakan skala Likert skala 1 sampai 5 gitu. Karena skala Likert ada yang 1 sampai 5, 1 sampai 7. Oh iya. Ini di bagian ini ya. Di itu, Mbak, di D. D itu gimana? Halo? Di D ini. Ya, Mbak, yang D itu kan D itu metode pengumpulan data, yang satu kuesioner. Nah, itu yang di kuesioner. Kuesioner, nggih. Untuk penilaian kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai 5 misalnya. Baru kemudian skala Likert yaitu gitu. Ya. Kemudian
Nah, ini definisi. Wah, definisi operasional variabel kompensasi merupakan imbalan jasa, indikator upah, bonus, tunjangan hari raya. Nah, ini untuk indikator yang disebutkan Mbak Tamara, upah, bonus, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua. Itu di PT Kini ada tidak, Mbak? Ada. Ada semua, nggih? Ada, ya. Ya, soalnya kalau gini, definisi operasional itu bukan lagi definisi variabel sesuai dengan teori, tapi disesuaikan dengan operasional di tempat penelitian. Ya, jadi nanti kompensasi X1 itu bukan lagi menurut apa? Bukan Itu ya, menurut struktur iya, lagi ya, Bu? iya, tapi sudah apa namanya? Sudah sesuai dengan tempat penelitiannya, misalnya misalnya kompensasi di PT Kini itu adalah imbalan jasa kepada karyawan yang diterima secara langsung dan rutin. Nah, terus indikatornya adalah tadi, maksudnya gini, kalau di sana misalnya tidak ada, misalnya tidak ada bonus, ya berarti bonusnya jangan dimasukkan. Soalnya nanti misalnya ini, tapi kalau ternyata upah, bonus, THR, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua di PT Kini itu ada, ya itu digunakan untuk indikator pengukuran nanti. Ini upahnya kalau diganti gaji itu gimana ya, Bu? Gaji. Di sana gaji. Langsung gaji juga. Ya, enggak apa-apa. Ini Gaji. indikatornya gini, Mbak, ini indikatornya mengacu dari penelitiannya siapa? Nah, penting menggunakan indikator itu karena kan kita S1 itu tidak diperbolehkan nggih membuat kuesioner sendiri. Maka indikator ini diadopsi dari penelitian siapa itu wajib dicantumkan, Mbak. Ya, di bab 2 kemarin ada ya, Bu? Di bab 2. Nah, makanya ini nanti dicantumkan cuma gini aja. Misalkan indikator gaji, bonus, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua. Nah, kemudian setelah itu titik indikator variabel kompensasi ini diadopsi dari penelitian siapa, tahun berapa. Gitu aja. Gitu. Nggih. Halo? Ya. Oke. Oke. Ya. Kemudian untuk berikutnya kepemimpinan, ya, kita lihat kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan pengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Indikatornya merupakan kemampuan pemimpin, kesanggupan pemimpin, dan keterampilan dalam melakukan dan mewujudkan tujuan perusahaan. Kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan. Nah, ini juga Mbak Bu Titin juga soalnya nanti juga pengen tahu ini dari penelitian siapa, nggih. Jadi sumbernya tadi ya Mbak, ini maksudnya jenengan mengambil indikator kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan pemimpin ini dari penelitian siapa? Diadopsi dari penelitian siapa tahun berapa? Syukur kalau ada judulnya. Jadi judul misalnya diadopsi dari penelitian Budi tahun 2018 yang berjudul gitu, oke. Berarti ini tidak dicantumkan yang seperti yang ada di PT itu ya, Bu? Yang ada di PT maksudnya? Oh, tadi kan seperti kompensasi. Oh, karena kompensasi kan ya, kalau kompensasi kan ya harus ada di sana toh, Mbak. Nanti kan misalnya ini ternyata jenengan kalau ini kan kepemimpinan kan maksudnya gini. Global ya, Bu? Iya, nggih, maksudnya normatifnya kan seorang pemimpin itu ya memang dia mampu menjadi pemimpin sanggup. Gitu nggih.
normatifnya seperti itu. Ya, karena ini tadi operasional ya seharusnya yang dimiliki pemimpin kan seperti itu. Kemudian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan. Indikatornya hasil kerja, prestasi, kondisi kerja, pengawasan, komunikasi, dan fasilitas. Banyak banget ya. Hasil kerja. Nah, ini nanti hasil kerja. Nah, itu di PT Kini itu hasil kerjanya evaluasinya bagaimana, Mbak? Ada tidak? Misalnya di sana apakah ada sistem target? Okay. Nggak ada itu, Bu. Nah itu. Hasil nggak ada target. Nggak ada target ya hasil. Nggak ada. Ya. Makanya penting untuk melihat penelitian yang indikatornya itu diadopsi untuk ini kepuasan kerja. Indikator adalah hasil kerja pekerjaan itu sendiri. Kemudian prestasi. Prestasi di sana dihargai tidak, Mbak? Misalnya tidak pernah absen, ada bonus atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Nah, maksudnya ini karena kan Mbak? Itu tadi kembali lagi ini definisi operasional, jadi harus menyesuaikan dengan tempat penelitian. Kondisi kerja, pengawasan, komunikasi, dan kalau fasilitas itu saya pikir kan ya, standar semua perusahaan. Komunikasi, ini komunikasi dengan pimpinan, juga dengan teman karyawan, pengawasan, kondisi kerja. Berarti ini tinggal prestasinya aja yang dihilangkan ya, Bu? Iya, nggih, Mbak. Maksudnya gini, kita mengikuti di situ nanti kan kaitannya dengan kuesionernya, misalnya prestasi karyawan dihargai, ternyata tidak misalnya, atau tidak ada. Gini aja Mbak, saya nanti tolong dikirimi untuk penelitian yang indikatornya diadopsi untuk kepuasan kerja ini, nggih. Oh ya. Nggih, soalnya nanti kita lihat di awal-awal atau di ini penerapannya bagaimana. Kemudian ini nanti sumbernya ditulis ya Mbak. Jadi sumber atau indikator diambil dari penelitian siapa, tahun berapa, judulnya apa. Kemudian ini variabel itu kan ada turnover. Perilaku karyawan memiliki hubungan erat dengan keinginan untuk keluar dari perusahaan. Meningkatnya pelanggaran. Nah, ini indikatornya adalah keluar dan masuknya karyawan. Keluar dan masuknya karyawan. Nah, ini informasinya dari mana? Kalau aku ini ngikut di penelitian terdahulu itu, Bu. Gimana? Ngikut di penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Ya. Coba ini nanti gimana Mbak? Dikurangi atau dihilangkan atau bagaimana? Jangan dulu Mbak. Saya minta dikirimi untuk jurnalnya, nggih. Jurnalnya yang ada turnover intention sama kepuasan kerja. Soalnya saya juga sambil sudah dikirim. Udah ya? Oh, yang via WA itu ya, Mbak? Oh, yang via WA itu ya? Iya. Oh, bukan. Oh, yang print out itu ya? Kirim WA juga, print out juga. Oh, iya, coba nanti saya lihat yang itu. Yang print out-nya.
nanti disusulkan untuk yang ini. Nggih. Soalnya ini kalau untuk keluar dan masuknya karyawan itu nanti ukurannya kan yang tahu yang tahu kan bukan karyawan nggih, tapi bagian administrasi kan. Nggih. Oke. Kemudian untuk teknik analisis data kualitatif. Oh ya, ini skala Likert-nya 1 sampai 5, Mbak. Ini ada di bawah ini. Oh, kok ini kualitatif ya? Kuantitatif ini, Mbak. Teknik analisis metodologi analisis data atau keterangan yang tidak terwujud angka sehingga tidak diukur sehingga melakukan penjabaran hal ini dapat dilihat. Uji instrumen validitas, reliabilitas, regresi, kompensasi, kepemimpinan, kepuasan, hipotesis, uji hipotesisnya, uji T, uji F, uji determinasi. Oke. Halo Mbak, ini untuk bab 3. Oke. Nanti berarti jenengan belum buat kuesionernya ya Mbak? Belum. Iya. Ini saya cek lagi, saya sesuaikan nanti dengan definisi operasional dengan tiap tadinya yang tadi terutama yang apa Mbak? Kepuasan kerja dan turnover intention ya. Oke, ya. Itu nanti saya lihat dulu. Kalau yang lain insya Allah ini sudah oke. Sudah bisa lanjut nanti. Saya lihat dulu nanti saya kabari lagi. Nanti jenengan kabari lagi gitu, Bu? Ya, saya atau pertemuan jenengan. Oh iya. Atau kalau enggak nanti oke ya. Pertemuan berikutnya aja, Nje. Ya. Yeah. Berarti ini atau nanti kalau enggak saya gimana, Mbak? Ya. Apa ini saya mengganti yang kompensasi itu ya, sesuai dengan sesuai dengan ya di tempat perusahaan. Ya. Tuh. Ya, terus yang kepemimpinan tadi kan cuma menambahkan indikator diadopsi dari siapa tahun berapa tadi ya, Bu? Jadi tiap tadi Mbak definisi operasional jenengan menyebutkan indikator kan, indikatornya tiap variabel adalah ini. Nah, setelah itu titik selesai, jenengan sebutkan sumbernya dari mana. Ya, jadi indikator tadi apa yang pertama, pokoknya semua variabel itu sumber indikatornya diadopsi dari penelitian siapa itu wajib disertakan. Ya. Ya. Saya tinggal ngirim yang sumber itu tadi ya, Bu? Ya. Apa ngirim lagi? Enggak usah Mbak, enggak usah. Itu print out-nya saya bawa pulang kok. Nanti saya cari, nggih. Oh, iya. Soalnya saya juga sambil mau baca, nanti disesuaikan dengan tempat penelitian nih Mbak Tamara, nggih. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya? Insya Allah itu sudah. Cukup ya. Nggih, sudah. Ya. Oke, gitu aja ya Mbak Tamara. Nggih, ya, selamat mengerjakan sambil ngomong. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.